Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chu Feng, bahkan aku, Gubo, sangat percaya dan tidak meragukan bahwa kamu jenius. Jadi kamu tidak dapat meragukan dirimu sendiri karena fakta membuktikan bahwa bakatmu benar-benar jauh di atasku dan Jie Bufan. 1 tahun yang lalu, aku dan Jie Bufan sudah berada di tingkat ke-7 dari ranah asal, dan dengan waktu 1 tahun, kami berdua telah melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah asal. Hanya ada jarak 1 langkah dari ranah mendalam, dan semua orang merasa bahwa kami berdua jenius karena kami dapat mencapai langkah ini pada usia ini. Namun Chu Feng, kamu dan aku memiliki usia yang sama. 1 tahun yang lalu, kamu hanya berada di tingkat 1 dari ranah asal namun belum bisa melawan tekanan yang tidak bisa aku maupun Jie Bufan lawan di Menara Hantu Asura. Kamu bahkan bisa mengalahkan Jie Bufan seperti anjing yang 6 tingkat kultivasi atasmu. Saat ini, dengan waktu 1 tahun, kamu melangkah ke tingkat 9 dari wilayah asal dari tingkat 1 dari wilayah asal dan mengejar kedua bidang kultivasi aku dan Jie Bufan. Aku sangat menyatakan kekaguman aku terhadap kecepatan kultivasi bela diri seperti itu karena aku merasa bahwa di dalam orang-orang di usia yang sama, sudah tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan kamu. Ketika Gubo berbicara, dia agak terharu karena dia sudah menemukan sebelumnya, karena Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya, bahwa kultivasi Chu Feng saat ini sama dengan kultivasinya, juga sebagai seorang kultivator di tingkat 9 dari wilayah asal. Kecepatan itu menyebabkan dia merasa terkejut dan kagum dengan kekaguman. Saudara Gubo, terima kasih atas pengingat kamu. Aku, Chu Feng, sangat senang mengenal seorang teman seperti kamu. Setelah kata-kata Gubo, Chu Feng juga tersenyum karena bahagia. Itu bukan karena dia tidak mengerti arti Gubo, pada kenyataannya, Chu Feng, dari awal hingga akhir, penuh percaya diri dan harapan tentang masa depannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Gubo akan benar-benar menyetujuinya. Lagi pula, orang-orang seperti Gubo yang terlahir dengan bakat luar biasa kuat seharusnya awalnya sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Gubo tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengakui kekuatan Chu Feng dan bahkan merasa bahwa Chu Feng lebih kuat darinya. Baru saja, dia bahkan dengan tidak sengaja menyerahkan informasi yang dia dapatkan dari World Spirit Guild kepada Chu Feng. Itu menunjukkan bahwa dia sangat mempercayai Chu Feng. Jadi, itu sebabnya Chu Feng senang. Chu Feng merasa bahwa Gubo adalah teman yang bisa ia jadikan teman, dan saat ini, yang paling ia butuhkan adalah teman tempat ia dapat membuka hatinya. Teman sejati. Dalam periode waktu kemudian, hampir setiap hari, Gubo datang ke tempat Chu Feng mengobrol dengannya, untuk membahas tentang teknik formasi roh serta hal-hal tentang budidaya bela diri. Hubungan antara keduanya juga semakin dekat, dan mereka menjadi teman yang berbicara tentang segala hal yang mungkin terjadi. Dan saat Chu Feng dan yang lainnya dengan nyaman melewati hari-hari di villa bergengsi, pemilihan pengumpulan pernikahan juga terjadi. Akhirnya, setelah beberapa saat pemutaran film, di dalam kota luar villa bergengsi, beberapa puluh ribu orang sudah masuk. Orang-orang itu datang dari setiap tempat, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Namun, ada juga orang yang lebih tua. Tetapi tidak peduli berapa usia mereka atau dari mana mereka berasal, mereka dilengkapi dengan kekuatan tertentu, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama. Itu untuk pertemuan pernikahan villa bergengsi. Pada hari ini, mereka semua berkumpul di dalam kota luar villa bergengsi karena tes kualifikasi perkumpulan pernikahan yang direncanakan untuk waktu yang lama akan dimulai hari ini. Melihat, bukankah itu pria tua yang cabul, Wang Qiang? Kenapa dia juga ada di sini? Surga. Pakar senior yang terkenal seperti itu benar-benar datang untuk bergabung dengan pernikahan temu seperti ini? Itu terlalu tidak bisa diterima, kan? Sampah. Ahli senior macam apa dia? Dia adalah kegagalan manusia yang tercela dan tak tahu malu yang telah melakukan segala jenis kejahatan yang mungkin terjadi. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh villa bergengsi? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Bukankah mereka hanya membiarkan wanita mereka sendiri tercemar oleh binatang buas seperti itu? Tiba-tiba kerumunan menjadi gempar. Chu Feng memiringkan pandangannya dan melihat ke atas.
Dia melihat seorang pria tua pendek berambut putih dan abu-abu yang berjalan ke kerumunan saat dia menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan diejek oleh segala macam kata. Pria tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata orang lain. Dari awal hingga akhir, mulutnya penuh pada sudut yang disebabkan oleh sudut mulutnya yang terangkat. Matanya dengan gelisah menyapu keindahan villa bergengsi yang ada di panggung tinggi. Dia terlibat dalam melihat, dan tanpa menahan diri, dia bahkan menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya. Dia tampak seperti bajingan tua. Namun, meskipun pria tua itu tidak menghormati meskipun menjadi orang tua, Chu Feng heran menemukan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli di bidang surga. Gubo, siapa lelaki tua ini? Kenapa dia begitu terkenal? Sepertinya banyak orang mengenalinya. Chu Feng penasaran bertanya kepada Gubo yang berada di sebelah Chu Feng. Orang tua itu bernama Wang Qiang. Dia juga memiliki nama panggilan yang disebut orang tua cabul. Dia adalah pemerkosa yang nafsunya dapat menutupi langit, dan dia juga pelarian dari banyak provinsi. Poster-poster yang dicari sangat banyak dipasang di mana-mana di 9 provinsi, dan wanita-wanita yang telah dicemarnya tidak terhitung. Gubo menjelaskan secara terperinci. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa masuk ke villa bergengsi? Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu begitu jijik terhadap pria tua yang cabul itu. Itu karena dia benar-benar seorang lelaki yang tidak dapat diperbandingkan yang melakukan banyak dosa. Orang tua cabul ini sangat pintar. Meskipun minatnya cantik, dia juga tahu batas kemampuannya. Dia benar-benar tidak akan mengulurkan tangannya yang kotor ke arah kekuatan yang lebih kuat darinya. Tepat karena itu, meskipun pria tua yang cabul telah melakukan hal-hal buruk yang ekstrim, tetapi dia tidak melakukan kejahatan di Provinsi Qin, juga tidak memiliki dendam dengan villa bergengsi. Jadi secara alami, villa bergengsi tidak akan menyangkal dia masuk. Selain itu, alasan mengapa villa bergengsi memulai temu pernikahan ini pada awalnya agar mereka dapat mengundang beberapa orang untuk membantu mereka menangani binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster. Tidak ada alasan untuk villa bergengsi untuk tidak menerima ahli ranah surga seperti orang tua yang cabul. Gubo menjelaskan. Jadi seperti itu. Sepertinya manusia dan naga bercampur menjadi satu dalam pertemuan pernikahan, dan semua jenis orang akan ada di sini. Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Semakin banyak, dia merasa bahwa pernikahan temu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dan setelah lelaki tua cabul itu memulai keributan yang tidak kecil, tetua menir villa bergengsi akhirnya muncul. 5 tetua muncul, dan mereka semua memiliki kultivasi ranah surga. Orang yang memimpin bahkan melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Dan menurut kata-kata Gubo, tetua di tingkat 2 ranah surga sama sekali bukan eksistensi terkuat di villa bergengsi. Dari situ, orang bisa tahu kekuatan villa bergengsi. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa tetua itu memberitahu Chu Feng dan puluhan ribu orang lainnya apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Pertama, aku mewakili kepala villa dan berterima kasih kepada semua orang di sini karena datang ke sini, terlepas dari kejauhan, untuk bergabung dengan perkawinan perkumpulan villa bergengsi aku dengan hati yang tulus. Untuk mengembalikan ketulusan setiap orang, dalam pertemuan perkawinan ini, villa bergengsi aku dengan cermat memilih 100 murid wanita yang luar biasa. Mereka semua memiliki sifat kecantikan yang istimewa, dan kultivasi serta bakat mereka dikenal luas di generasi mereka. Aku tidak bisa menunjukkan poin luar biasa mereka dengan kata-kata satu persatu, tapi aku berani menjamin kepada kalian semua bahwa perempuan dalam perkawinan perkumpulan villa bergengsi kali ini benar-benar yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Mereka pasti akan layak bagi pria manapun di dunia. Dan sekarang, mereka menunggu kalian semua di kota utama. Adapun apakah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka dan siapa yang sebenarnya dapat mengembalikan kecantikan akan tergantung pada kekuatan kamu sendiri.